Shalom. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Seberapa kita yang hadir, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kalau Tuhan baik dalam hidup kita. Kalau satu minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kita, sudah Tuhan tuntun perjalanan kehidupan kita, baik susah ataupun senang, baik dalam mengalami sukacita ataupun duka cita. Kita mau percaya bahwa ada Tuhan di sana. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Karena Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Tiada kata yang bisa mengungkapkan indahnya Kau Tuhan. Sebab Kau mulia Tuhan. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kaulah Raja segala raja. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kau yang layak dipuji.
Sungguh-sungguh kami kagum Tuhan. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang satu-satunya layak dipuji dan disembah. Kami tahu Tuhan, kami menyembah-Mu dengan setiap kekurangan kami Tuhan, tapi kami membawa kerinduan hati kami hanya bagi Engkau, karena kami tahu bahwa pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau lah yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Kau mengasihi kami? Kau jadikan kami biji mata-Mu yang begitu berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau menganggap kami anak-Mu, anak kesayangan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau gunakan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah pagi hari ini. Kami mau bahwa ibadah ini bukan ibadah rutinitas belaka, tapi kami mau Roh-Mu turun atas kami Tuhan, memberkati kami, menjamah hati kami, sehingga kami memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sehingga kami mengenal Allah kami, Allah satu-satunya yang begitu mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, biarlah Roh-Mu yang akan kami tinggikan. Biarlah Roh-Mu bertata atas pujian kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang begitu luar biasa. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau tetap pujikan nama Tuhan yang luar biasa. Kita mau katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Firman-Mu Tuhan
angkat lagi satu pujian mengatakan, Allah kita tidak pernah gagal. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah siapa? Yesus Raja. Yesus Raja. Sekali katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik, saya mohon untuk nanti Bu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan.
syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh ditaburi perkataan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami menghadapi kehidupan ini. Kami perlukan Engkau Tuhan untuk melihat hati kami, apakah kami sungguh setia kepadamu. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Oh yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Setia, kau dapati aku tetap setia. Aku dan bahasa hambanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, atas puji-pujian yang sudah kami naikkan, di mana Tuhan sudah bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, di mana saat hari ini kami boleh menikmati jalannya firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu untuk pagi hari ini. Tuhan, urapi kami yang sudah datang, yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami pulang tidak akan membawa hati yang hampa. Tuhan akan memberkati kami dengan penuh berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, kita sudah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima firman Tuhan, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan sama-sama supaya kita bertumbuh, kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendengar berita Suriah, Turki digoncang. Betul ya? Suriah, Turki digoncang. Sampai tadi malam si
CNN Indonesia memberitakan 47.000 lebih korban jiwa ya diguncang gempa. Jadi kalau kita melihat video-video yang beredar pun sangat kasihan sekali ya. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menolong karena semuanya mengalami. Ya, ini memang sudah menggenapi zaman Bapak Ibu. Tuhan sudah berkata bahwa bumi pasti diguncang. Ya, bumi pasti diguncang. Maka tidak salah kalau kita mengejar sesuatu yang tidak bisa diguncang, yaitu kerajaan Allah. Amin. Ya, kalau kita cuma mengejar yang duniawi pasti digoncang. Yang duniawi pasti digoncang. Ya, sambil disiapkan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama mengejar yang tidak tergoncang. Ya, karena langit bumi pasti lenyap, pasti berlalu. Ya. Hanya kerajaan Allah, firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Maka marilah kita fokus mengejar kepada yang tidak bisa digoncang. Saya sudah memberikan khotbah ya beberapa bulan yang lalu. Untuk mengejar ke situ kita harus yang pertama harus menerima panggilan bertobat. Saya ingatkan kembali ya. Menerima panggilan bertobat. Setelah bertobat mulailah hasilkan buah. Ya. Hasilkan buah. Ya, ketika kita bertobat roh kita lahir baru. Ya, ketika kita bertobat yang lahir baru itu rohnya. Ya, maka ketika ada percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, ya kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus salah nangkep. Ya bagaimana mungkin Tuhan? Ya, orang sudah dewasa, sudah begini dilahirkan kembali dari rahim ibunya, kan tidak mungkin. Ya, yang lahir baru itu bukan jasmaninya, tetapi rohnya. Ya dulu kita mungkin dikuasai dengan jiwa kita. Ya. Rohnya ketika bertobat rohnya lahir baru, masih kecil ibaratnya begitu ya. Tetapi jiwanya ini lama. Jiwa kita itu sudah jiwa lama, mulai lahir sampai sekarang itu yang namanya tabiat, suka marah, suka dendam itu sudah dipupuk dari kecil. Ya, maka yang roh ini harus terus bertumbuh makin dewasa sehingga menguasai jiwa. Ya, kalau tidak jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak kita. Pikiran, perasaan dan kehendak kita itu sudah dibentuk mulai kecil. Ya, maka ketika kita bertobat rohnya ini masih kecil, nah kita harus terus bertumbuh. Kalau tidak terus bertumbuh rohnya kalah, balik lagi. Ya, balik lagi pasti. Maka ada firman Tuhan, ya, roh itu penurut tetapi dagingnya yang lemah. Siapa yang lebih besar ini nantinya akan mempengaruhi. Kalau jiwa kita itu tetap aja yang lama, pikiran, perasaan, kehendak kita masih lama, ya roh kita makin turun. Tetapi mari kita belajar roh kita yang harus semakin naik. Amin. Ya, karena ini Anda menguasai jiwa sehingga kita yang sukanya mungkin tabiatnya jelek, akhirnya kita bisa menguasai. Yang tabiatnya mungkin suka nipu bisa menguasai karena rohnya kuat. Maka Tuhan minta supaya kita terus bertumbuh ya. Yang namanya berbuah tadi ya, bertobat dan berbuah pasti ada prosesnya. Ya, ada namanya proses pertumbuhan, ada progresnya, ada perkembangannya. Ya, maka tema khotbah pagi hari ini bertumbuh ke arah Kristus. Minta tolong dibacakan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan 16. Kita minta dibantu. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16.
Efesus pasal 4 ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya, jadi di ayat yang ke-15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Bertumbuh ke arah Kristus. Rohnya harus bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ya, Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya begitu. Ya, kalau serupa dengan Kristus itu bukan berarti jasmaninya. Ya, kalau begitu saya rambutnya tak gondrong, Pak, biar seperti Yesus. Saya punya teman rambutnya itu dibikin gondrong. Loh, rambutmu kok enggak dipotong? Iya no, biar seperti Yesus. Katanya gitu ya. Ya, kemudian jambangnya dibiarin aja, kan seperti Yesus. Ya, artinya ya enggak apa-apa sih begitu. Ya, namanya idola, mengidolakan seseorang pasti begitu juga ya. Yang jasmaninya dilihat juga. Tetapi maksudnya bukan begitu. Ya, seperti Yesus bukan berarti kita jasmaninya seperti Yesus, tetapi rohnya yang seperti Yesus. Bukan berarti fisik kita, wajah kita harus dioperasi seperti Yesus, tidak. Tetapi roh kita yang harus seperti Yesus. Ya, karena tujuannya seperti ini ya. Pertumbuhan rohani adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Apa? Serupa dengan Kristus. Roma 8:29 berkata, semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Serupa dengan Yesus. Jadi ini yang menjadi tujuan hidup kita, harusnya itu, menjadi serupa dengan Kristus. Roh kita harus semakin segambar dengan Yesus. Dan ini diperlukan pertumbuhan. Ya, makin hari ada proses, makin hari makin bertumbuh, makin serupa. Bapak Ibu, bertumbuh itu adalah satu proses yang berkesinambungan. Artinya bertumbuh secara terus-menerus. Ya. Jadi bukan stagnan di situ. Yang namanya bertumbuh itu ada proses, ada sesuatu yang terus-menerus terjadi, berkesinambungan. Ini satu bentuk kata kerja yang aktif. Kalau kita punya anak kecil bertumbuh, dia akan makin bertumbuh. Oh, dulu enggak bisa jalan, akhirnya bertumbuh menjadi latihan jalan, bisa lari, akhirnya bertumbuh lagi ya, bisa makan sendiri, bisa ganti baju sendiri, bertumbuh lagi bisa mandi sendiri, bertumbuh lagi masuk sekolah. Ya, terus ada proses berkesinambungan. Satu kata kerja yang aktif,
Tidak, bayangkan kalau kita punya anak, aduh, ya cuma begitu terus jalan ya mesti dituntun gitu kan, pusing kita kan. Sebagai orang tua mesti waduh ini stres juga gitu ya. Tanaman, kalau kita punya tanaman ya kita tanam sesuatu ya pasti yang namanya bertumbuh itu ada prosesnya, berkesinambungan hari demi hari. Oh ini baru kelihatan ujungnya mungkin gitu ya, nanti besoknya sudah mulai kelihatan daunnya, mulai bertumbuh makin tinggi, kemudian ada cabang-cabangnya, kemudian mulai berbuah juga. Itu pertumbuhan, satu proses yang berkesinambungan dan terjadi terus menerus. Amin. Rohani kita juga harus begitu ya, harus bertumbuh itu terus, makin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa ya. Kalau tidak bertumbuh itu namanya ya bisa ini mati, tanaman yang mati, atau bisa juga kerdil ya. Banyak orang sekarang ya bonsai itu ya, tanaman sebenarnya dewasa tetapi kecil kerdil ya. Jadi rohani kita juga harus begitu. Rohani yang bertumbuh dia juga, jangan-jangan kerohanian yang tidak bertumbuh adalah kerohanian yang mati, yang kerdil. Sudah sekian puluh tahun di dalam Yesus, tetapi ya gitu-gitu aja, tabiat lamanya masih ada. Yang dulu suka marah tetap marah, yang dulu tidak mau mengampuni tetap aja dendam. Nah itu tabiat manusianya masih ada, masih kuat ya. Tuhan tidak menghendaki begitu ya. Ketika kita mengejar sesuatu yang tidak bisa digoncang, harus bertumbuh, tabiat lamanya hilang, maka ada manusia baru, ada manusia lama. Dalam hal rohani juga harus bertumbuh ya. Nah ini sejalan dengan apa yang saya pikir Bapak Ibu. Gereja kita punya visi ya, saya punya visi, jadi kita harus punya visi Bapak Ibu ya. Jangan cuma ya sepenting nang gereja ibadah gitu ya. Saya mau menularkan buat Bapak Ibu semua visi yang kita punya ya. Tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau kita hidup, kita harus punya tujuan, kita mau ngapain, apa yang mau kita kerjakan. Nah saya juga mau memberikan ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya apa yang saya pikir ini juga Bapak Ibu juga menjadi beban ke Bapak Ibu ya. Jadi gereja kita bukan cuma sekedar ada ibadah, bukan cuma sekedar yang penting minggu ibadah, nanti ada komsel ya. Nah, itu harus ada tujuannya ya. Ini mestinya ditulis besar, ini yang harus kita capai ini. Bertumbuh dalam kebersamaan, dewasa dan siap menjadi mempelai Tuhan. Kita harus bertumbuh. Kenapa harus dalam kebersamaan? Saya melihat di sini banyak macam etnis, maka kita harus bersama-sama. Kalau kita tidak sama-sama bubar, betul? Harus dalam kebersamaan. Bertumbuh apanya Pak? Ya banyak gereja yang dikejar cuman kuantitas, cuma jumlah. Sing penting jemaat akeh, itu banyak gereja begitu mungkin ya. Ya, banyak yang begitu. Pokoknya piye carane iso akeh. Ya, itu tidak salah karena memang bertumbuh itu dua, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya. Bertumbuh jumlahnya dan bertumbuh kualitasnya. Maka kita juga punya visi yang sama. Bertumbuh apanya Pak? Kualitasnya, karena ini amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya itu jumlahnya bertambah. Amin. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif. Ayo kita sama-sama aktif membuat visi kita tercapai, bertumbuh.
jumlahnya boleh tambah, tetapi yang lebih penting apa? Kualitas. Percuma banyak orang ke gereja tapi kualitasnya nol. Kualitasnya masih manusia jasmania, masih tabiat yang lama, tidak ada bedanya dengan dunia. Nah, ini juga beban ya. Kita bertumbuh juga kualitasnya, manusia barunya bertumbuh, rohnya ini loh yang bertumbuh, ini yang lebih penting ya. Karena dengan kita bertumbuh kualitas, maka kita akan menjadi dewasa dan akhirnya siap menjadi mempelai Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan loh yang mengejar yang tidak tergoncangkan tuh ini. Dengan bertumbuh maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang menjadi tugas gereja, ada persekutuan, ada pelayanan, ada persaksi ya. Akhirnya itu nanti dengan jalan dengan sendiri ya kalau kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Ya. Menjadi Kristen bukan cuma sekedar agama, Bapak Ibu. Ketika kita dipanggil Tuhan bukan cuma agamaku Kristen, KTP-ku Kristen. Bukan cuma di situ ya, tetapi kita punya beban ya, kita harus menjadi saksi. Amin. Menjadi saksi artinya diperlukan yang namanya satu pertumbuhan, diperlukan yang namanya satu perubahan, karakternya berubah, sifat manusia lamanya berubah. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kita ini sudah bertumbuh atau belum? Sudah Pak, sudah tambah tuwek. Ya, jasmaninya bertumbuh Pak. Ini ubanan saya juga sudah ubanannya banyak. Ya istri saya pasti, uanmu wis akeh. Wis tuwek, saya bilang gitu ya. Jadi ya ini pertumbuhan jasmani. Ya, tetapi ya yang lebih penting adalah kita bertumbuh rohaninya, itu yang mesti kita introspeksi diri. Apakah ketika aku ikut Yesus pertama kali, bahkan mungkin lahir dulu ceprot itu Kristen, sampai sekarang ku podo wae apa enggak? Nek sik podo berarti rohaninya tidak bertumbuh. Ini yang harus kita lihat. Rohaninya juga bertumbuh, jasmaninya bertumbuh. Kalau nanti ya jasmani itu makin tua, makin lemah. Ya, tetapi firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal 4:16 ya, yang jasmani ini boleh lemah, tetapi yang roh itu harus makin kuat. Amin. Yang roh harus makin kuat. Maka pembacaan hari ini kita akan jelaskan ya. Kita akan baca dalam Efesus selanjutnya. Efesus pasal yang ke-4 tadi ayat yang 11 sampai 12 berkata, dan bisa ditampilkan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi gereja itu punya 5 jawatan disebutkan tadi, ada apa? Rasul, nabi, penginjil, gembala dan pengajar. Karunia maksudnya ya. Yang sudah jelaskan ya, tidak ada nabi lagi setelah Yohanes Pembaptis ya, tetapi karunia kenabian ada ya. Ada nabi, penginjil, ada rasul, ada gembala dan pengajar. Ini yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memperlengkapi, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus diperlengkapi untuk bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengar khotbah, ya, ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ketika Bapak Ibu datang berhimpun, berkumpul bersama, ini sedang diperlengkapi untuk bertumbuh. Siapapun yang menyampaikan ini memperlengkapi Bapak Ibu Saudara, kan disebutkan ia memberikan baik rasul, baik nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu Saudara diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan.
Siapa orang kudus? Orang kudus itu santo, Pak. Atau santa. Kalau laki santo ya, kalau perempuan santa gitu ya, betul ya. Orang kudus santo, Pak. Ya orang kudus itu pendeta, Pak, atau hamba Tuhan. Mungkin kita beranggapan begitu ya. Ya. Saya mau buka Bapak Ibu Saudara, orang kudus itu bukan cuman santo, bukan cuman pendeta, bukan cuman hamba Tuhan, bukan cuman gembala, ya bukan cuman pengajar saja, ya. Tetapi yang disebut orang kudus, umat memperlengkapi orang kudus itu adalah kita semua. Coba dibacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ketemu? 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 mulai. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kamulah ini siapa? Kita, ya. Jadi ini kamulah ini bukan untuk pendeta saja, kamulah ini bukan untuk santo saja, ya bukan untuk hamba Tuhan saja, tetapi kamulah ini orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dan itu kita. Amin. Saya dan saudara. Saya dan saudara adalah orang kudusnya Tuhan, dan kita diperlengkapi untuk menjadi bertumbuh, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan pelayanan tadi. Katakan kanan kiri, kamu dan saya orang kudusnya Tuhan. Ayo, Mbah, mula kalian jenengan niku orang kudusnya Tuhan loh. Ya. Jadi kita ini orang kudusnya Tuhan. Ya. Memang kita sudah bersalah, sudah berdosa, tetapi dikuduskan. Ya, saya kalau menjelaskan ini nanti lama ya. Ya. Kita adalah orang kudusnya Tuhan, sudah dikuduskan lewat pengorbanan, lewat darah Yesus. Mungkin lain kali dijelaskan pengudusan Tuhan, tetapi orang kudus itu saya dan saudara. Ini diperlengkapi Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan pelayanan, untuk bertumbuh. Jadi kita ini diperlengkapi untuk terus bertumbuh rohaninya. Semua diperlengkapi sehingga kita bisa berfungsi sebagaimana Tuhan mau. Ya, karena kalau perikop Efesus ini yang tadi kita bahas itu sebenarnya tentang anggota tubuh Kristus, Kristus kepala dan kita anggotanya. Ya, maka kita akan diperlengkapi terus sebagai anggota tubuh Kristus. Itu artinya ada pertumbuhan. Ya, waktunya Bapak Ibu, sekarang ini waktunya mari kita bertumbuh. Rohani kita bertumbuh. Jangan terus sama kayak yang dulu. Jangan menjadi rohani yang kerdil, jangan menjadi rohani yang cacat. Kan aneh nanti kalau jarinya ini tidak bertumbuh. Misalnya kita difungsikan sebagai jari atau difungsikan sebagai telinga atau sebagai kaki. Kalau tidak bertumbuh, yang bertumbuh cuma jempolnya saja, yang 4 jarinya tidak bertumbuh, kan aneh. Betul ya? Jadi kita ini anggota tubuh Kristus diperlengkapi Tuhan untuk terus bertumbuh sehingga seimbang. Kita menjadi orang yang seimbang, berfungsi sebagaimana Tuhan mau. Ya, karena Kristus itu kepala. Ya, kita harus berfungsi sebagaimana Tuhan mau. Harus bertumbuh supaya tidak kerdil, supaya tidak disebut cacat rohani. Bertumbuhnya kemana? Bertumbuhnya harus menjadi dewasa. Jangan bertumbuh malah bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu pasti progres, ya. Jangan malah turun, ya.
Yang dulu jahat tambah jahat, itu bertumbuh Pak. Bertumbuh jahatnya misalnya. Ya enggak begitu, tetapi bertumbuh menjadi dewasa. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita harus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Kerohanian kita harus bertumbuh, makin dewasa. Nah, ukuran kedewasaan itu bukan umurnya Pak Ibu. Aku sejak tahun sekian sudah ikut Tuhan Pak, sudah 10 tahun misalnya. Atau mungkin sekarang umur saya sudah 40 Pak, ikut Yesus. Jadi ukuran kedewasaan itu bukan karena umur kita, karena berapa lama kita ikut Tuhan. Harusnya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin ada buahnya. Amin. Semakin ada buahnya, semakin orang bisa lihat, oh ini pengikut Kristus. Ada perbedaan, harusnya begitu. Itu namanya pertumbuhan. Karena banyak orang, ya anak-anak Tuhan, lama ikut Tuhan, tetapi yaitu belum bertumbuh, masih kanak-kanak, ya. Masih pengennya itu dituntun, diteritah gitu ya, kayak anak-anak itu loh, masih pengennya disuapin terus ya. Nah, kita jangan jadi anak-anak rohani terus, harus bertumbuh makin dewasa di dalam Kristus seperti firman Tuhan pagi ini. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 13 berkata, sebab sekalipun kamu dituntut dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu kita semua ini jadi pengajar. Oh ya iso Pak. Nah ini firman Tuhan kok ya. Sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya dipengajar. Maka saya punya bayangan Pak Toga itu bisa ngajar nanti. Saya punya bayangan mungkin Bu Linda bisa ngajar. Saya punya bayangan yang lain, siapa Budina bisa ngajar. Ngajar tentang kedewasaan rohani. Harus makin dewasa. Ya karena kekristenan yang sehat harus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat juga. Ya jangan maunya cuma disuapin, pokoknya aku tak ngerungokne firman wae Pak. Sekono sauke-oke Pak tak rungokne. Ya enggak bisa begitu ya. Kita harus firman itu masuk ya, kita terapkan dan kita bertumbuh, dan kita juga harus memberikan firman itu. Amin. Itu namanya bertumbuh. Jangan kita jadi bayi rohani. Bayi rohani itu apa? Sidik-sidik nesu. Kesinggung sidik ranang gereja. ngambek rohani katanya. Ya, ada ngambek rohani ya. Ya. Pikirannya negatif, curiga. Ya. Itu maunya susu. Sing penak-penak tok. Nek berkat oke, Pak. Pokoknya nek sing seneng-seneng oke, Pak. Tapi ketika ditegur, ya kamu salah, kamu harus begini, itu tidak boleh, itu dosa, ngambek. Saudara siap bertumbuh? Amin. Maka tidak boleh marah, tidak boleh marah rohani, ya. Tidak boleh sidik-sidik ngambek, sidik-sidik lesu, akhirnya saling curiga. Kita harusnya itu disebut menjadi pengajar, bisa memberikan nasihat, ya bukan cuma dinasihati terus. Nek ada orang kurang bener, kita bisa beri nasihat, sing bener ki ngene Pak. Nah, itu bisa memberi nasihat, bukan cuma pokoknya dinasihati terus gitu. Harusnya kita bisa memberi teladan, ya, bukan cuma lihat orang. Kita sendiri bertumbuh menjadi teladan. Itu bertumbuh, itu progres. Ya.
Jadi kita semua sebenarnya diperlengkapi untuk bisa bertumbuh. Amin. Kita semua diperlengkapi. Anda dan saya adalah orang kudusnya Tuhan yang diperlengkapi untuk bisa bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak bertumbuh itu ada satu bahaya. Ayat selanjutnya berkata, Efesus 4 ayat 14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini bahayanya. Orang yang tidak bertumbuh akan mudah terombang-ambing. Imannya gampang goyah karena tidak bertumbuh. Dia akan bisa murtad. Ya, orang murtad itu bukan tiba-tiba, Bapak Ibu. Orang berpindah kepercayaan itu bukan tiba-tiba. Itu ada penyebabnya. Penyebabnya karena tidak bertumbuh rohani. Kalau tidak dewasa mudah diombang-ambingkan. Nah ini ditulis untuk jemaat di Efesus. Ya, waktu itu Efesus adalah pusat perdagangan, pusat niaga begitu ya, sebuah kota metropolis mungkin kalau sekarang. Jadi di situ itu ada satu pusat pengajaran agama kafir. Ya, di Efesus waktu itu ada yang namanya didirikan namanya kuil Dewi Artemis gitu ya. Jadi di situ pusat pengajaran agama kafir, agama yang tidak mengenal Allah. Maka sangat besar pengaruhnya. Karena ini kota besar, kota yang berkembang ya. Maka pengaruh agama kafir itu sangat besar pengaruh. Maka Paulus menasihati supaya kita jadi dewasa. Kalau kamu tidak dewasa rohanimu, kamu tetap anak-anak, kamu diombang-ambingkan oleh aneka pengajaran, termasuk penyesatan. Jadi waktu dulu ketika Alkitab ini ya, zaman Efesus ini ditulis, kitab Efesus ditulis, itu sudah ada penyesatan, apalagi sekarang. Kita lihat khotbah itu bukan cuma di gereja. Sekarang YouTube itu muncul khotbah-khotbah, banyak sekali pengajarannya. Dan kalau kita tidak dewasa rohaninya, nah ini loh, bisa-bisa bingung kita. Itu jari pendetaku ini Pak, jari pendetaku ini Pak. Pakaiannya kudu putih Pak. Nek ibadah ora oleh minggu Pak, misalnya ya. Kita bingung sing bener sing ndi Pak. Maka kita harus bertumbuh. Enggak gampang digoyahkan. Amin. Ketika diserang pun ya, oh Kristen begini, begitu, kita ada dasar sehingga tidak mudah goyah. Jangan sampai terombang-ambing. Kalau kita mau melihat ajaran yang menyesatkan itu seperti apa Pak? Ajaran yang menyesatkan itu gampang sebenarnya. Kalau pengajaran tentang Yesus itu ditambahi, Yesus plus, atau pengajaran tentang Yesus itu dikurangi atau Yesus min, nah itu menyesatkan berarti. Pengajaran tentang Yesus ditambahi, karena sudah ditulis Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab ditambahi apa benar, nah itu menyesatkan. Kalau atau Yesus itu dikurangi, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma gini-gini, nah itu. Atau Alkitab itu ditambahi, Alkitab itu dikurangi, nah itu pasti menyesatkan. Maka penting ya, kita harus bertumbuh rohaninya, karena orang yang tidak mau bertumbuh mudah terombang-ambing imannya. Kita harus jadi orang Kristen, anak Tuhan yang terus punya progres, rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh. Amin. Iman kita harus makin kuat, kasihnya juga bertumbuh, makin mengasihi sesama. Pengetahuan firman-Nya juga bertumbuh. Jadi kita penting juga mengetahui firman itu terus bertumbuh. Oh, firman Tuhan ternyata luar biasa dalam, ternyata dahsyat sekali firman Tuhan. Terus bertumbuh. Juga bertumbuh di dalam mengalahkan keakuan. Ini nanti tema-tema khotbah yang akan datang. Ya, mengalahkan keakuan dan sebagainya.
bagaimana kita tidak egois lagi. Cukup sedikit ya. Yohanes Pembaptis itu berkata begini, ketika ada orang yang ketika Tuhan Yesus membaptis, murid-muridnya itu komplain, guru, orang yang kau baptiskan itu ya sekarang juga membaptis. Yohanes membaptis, juga membaptis, Yesus juga membaptis. Akhirnya murid-muridnya terjadi pertentangan. Sing bener baptisannya sopo gitu. Yohanes Pembaptis jawabnya begini, biar dia yang makin besar, aku yang makin kecil. Nah, ini bertumbuh dalam mengalahkan keakuan nanti depan ya. Yesus yang harus makin besar, egoku lho sing kudu kecil. Bertumbuh dalam hal memberi. Orang kalau bertumbuh tidak usah diminta dikasih khotbah, kamu harus memberi, kamu harus memberi, kamu harus perpuluhan, tidak usah. Kalau bertumbuh rohaninya, tidak usah dikasih, itu pasti memberi. Ya karena bertumbuh. Dia ngerti firman kok. Karakternya bertumbuh makin baik. Itu tujuannya. Ya kalau orang yang sudah bertumbuh akhirnya nanti ada hasilnya, pasti ada buahnya yang dihasilkan. Ayat 15 sampai 16. Efesus 4 15 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua kebagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mungkin bingung ya Bapak Ibu ya, ketika baca firman itu apa maksudnya ya. Ya. Kalau baca firman, Bapak Ibu sekarang itu di Android itu banyak sekali versi, ya, bisa versi bahasa Indonesia masa kini, bisa Indonesia Modern Bible, bisa bahasa Indonesia sehari-hari, itu bisa di-download. Dan kalau tidak ngerti dalam terjemahan baru yang versi pertama, Bapak Ibu bisa lihat terjemahan sehari-hari, bisa lihat terjemahan Indonesia Modern Bible. Sekarang ada terjemahan baru diluncurkan ya, terjemahan baru Alkitab terjemahan baru kedua. Alkitab mengalami revisi. Ini bukan firman yang berubah, tetapi memang revisi itu jujur ya. Alkitab kita ini kan penterjemahan dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Perjanjian lama dari bahasa Ibrani, perjanjian baru dari bahasa Yunani. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini kendalanya sangat banyak sekali. Termasuk artinya kadang-kadang bisa tidak tepat, bukan salah, tetapi tidak tepat. Maka sekarang ada Alkitab terjemahan baru yang kedua diluncurkan beberapa hari yang lalu ya. Sekarang sudah canggih. Di Android itu banyak versi, itu di-download aja yang membuat kita bisa mengerti. Ya artinya bahwa firman ini berkata, kalau kita bisa bertumbuh, ya ini sederhananya ya, kalau kita bisa bertumbuh, akhirnya kita nanti bisa berfungsi sebagaimana mestinya menjadi tubuh Kristus, gitu loh. Ya, ini menjadi tubuh Kristus, seluruh tubuh rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya kalau kita bertumbuh, semua bertumbuh, akhirnya kita itu berfungsi sebagaimana mestinya menjadi tubuh Kristus. Ya kalau kita bertumbuh maka bisa berbuah. Sama seperti tanaman, bertumbuh akhirnya berbuah, menghasilkan buah, ada sesuatu yang dihasilkan. Nah kalau berbuah, Tuhan dipermuliakan di dalam Yohanes pasal 15 ya. Saya pernah sampaikan ya. Jadi Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak itu dipermuliakan kalau kita berbuah. Amin. Ada sesuatu yang dihasilkan, Bapak dipermuliakan. Maka kita harus merubah konsep. Yang namanya mempermuliakan Tuhan itu bukan cuma menyanyi. Aku nek nyanyi-nyanyi ya, muji Gusti, itu sedang mempermuliakan Tuhan, betul. Ya.
Kalau aku beribadah itu mempermuliakan Tuhan, boleh. Tetapi yang paling penting tadi Yohanes 15 tadi berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi mempermuliakan Tuhan itu kalau kita bisa berbuah, amin. Kita bisa bertumbuh dan akhirnya ada buahnya. Ketika kita bertumbuh di dalam Kristus akan ada kelihatan ya, perubahan dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru yang makin diperbarui dalam Kristus. Amin. Pasti kelihatan. Biyen lho wong seneng itu ngamukan lho ya. Sekarang ki wah penyabar. Nah, kelihatan. Ya. Ada perubahan. Itu buah. Jadi orang yang mudah jatuh, orang yang mudah kecewa, ya itu karena memang dia enggak bertumbuh. Orang yang mudah murtad itu karena memang dia enggak bertumbuh. Ya, orang yang dewasa rohaninya harus terus bertumbuh dan kita harus semakin serupa dengan Kristus tadi. Rohani kita makin serupa dengan Kristus. Maka tinggalkan kita suka berantem dengan sesama kita. Wah, itu anak kecil rohani. Harus bisa mengampuni. Amin. Jangan senengane saling fitnah sana sini, berkata yang tidak baik, sukanya sungut-sungut, sukanya ngomel-ngomel. Ini anak-anak. Ya, kita harus bertumbuh jadi orang yang bisa mengampuni, orang yang bisa mengasihi, amin. Orang yang bisa memberi. Ini yang Tuhan mau. Jadi firman Tuhan pagi ini membawa kita untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita semua, Anda dan saya diperlengkapi Tuhan untuk kita terus bertumbuh. Makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertumbuh rohaninya di dalam Tuhan. Ya, sebab kalau tidak bertumbuh ada bahaya. Yang mudah diombang-ambingkan, ada pengajaran ini, ya kemudian nanti diserang, ya ada tekanan, sudah goyah murtad akhirnya terombang-ambing. Dan yang paling penting kalau kita bertumbuh, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Karena yang namanya bertumbuh pasti nanti ada buahnya. Ada sesuatu yang kita hasilkan dan Tuhan dipermuliakan. Yang bisa saya sampaikan pagi hari sebenarnya masih banyak, ya, tapi mungkin seri lah ya. Kita akan tutup, ya kita akan naikkan satu pujian untuk mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Saya mohon untuk anak saya bisa maju mengiringi. Kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu
bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Inilah doa kami Tuhan, supaya dalam setiap jalan kami mempermuliakan nama Tuhan. Maka biarlah Engkau membaharui kehidupan kami, roh kami hari demi hari. Jadikan kami menjadi alat untuk kerajaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami makin hari makin bertumbuh. Engkau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan, untuk kami makin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami tidak gampang untuk diumbang-ambingkan. Kami tidak gampang untuk mengikuti pengajaran-pengajaran dunia. Dan terlebih biarlah dalam hidup kami boleh menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Bentuklah hidup kami makin hari makin serupa dengan Tuhan, seperti doa kami. Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Pikiran, perasaan dan kehendak kami kadang masih kuat mempengaruhi apa yang harus kami kerjakan. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Roh Allah yang hidup itu memimpin kami, menguasai jiwa kami, sehingga apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami pagi ini berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan umat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau menjamah satu persatu. Yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami persoalan, beban dalam keluarga, dalam ekonomi, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Semua kami dalam pimpinan Tuhan, yang sekolah pun diberkati, yang punya usaha diberkati. Kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir Tuhan, mungkin mereka sakit juga Tuhan sembuhkan mereka. Yang mengalami kesusahan Tuhan juga hibur mereka.
Kalau ada yang mengalami persoalan juga Tuhan buka jalan, sehingga pada suatu saat nanti dalam jam-jam ibadah kami, mereka boleh bersama-sama dengan kami mempermuliakan nama-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini berikan hikmat-Mu supaya menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya mereka dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan dari orang berniat jahat, dari teroris, dari orang-orang yang punya niat jahat, kekacauan, pemecah belah. Berikan roh persatuan buat bangsa kami, damai sejahtera yang dari Allah turun atas bangsa kami, bahkan kota kami di Wonogiri, di Pracimantoro ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini di mana kami berkumpul dan berimbun, biar kami boleh bertumbuh bersama, menjadi dewasa dan siap untuk menjadi mempelai Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk pengumuman jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini, ibadah doa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti komsel keluarga. Ada yang minta ya setelah di Mas Susilo, siapa ya harusnya ya? Di tempat Bu Yeni, tetapi nanti di gereja. Jatahnya Bu Yeni, tetapi mohon maaf nanti tempatnya di gereja ya. Jadi saya mohon pengertian Bapak Ibu, ya bukan berarti saya tidak mau ditempati, karena aduh nanti di sana umpel-umpelan. Di sana nanti umpel-umpelan ya. Jadi saya mohon maaf, tetapi itu memang ya satu kerinduan kami supaya nanti ya kita punya sendirilah ya, yang nanti sebenarnya punya tapi dikontrak orang. ada punya rumah tapi sekarang dipakai orang, dikontrak orang ya. Ya, hari Kamis nanti di tempat ini ya, jatahnya Bu Yeni. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silahkan diantar ya. Ya, mereka bertumbuh jasmaninya, tetapi jangan lupa firman Tuhan hari ini mereka juga harus bertumbuh rohaninya. Amin. Ya, mereka makin dewasa ya, tetapi juga harus dewasa rohaninya nanti. Jangan jomplang. Artinya mereka sejalan. Yang jasmani bertumbuh, rohaninya juga bertumbuh. Amin. Maka antar anak-anak sekolah minggu untuk bisa dibekali. Ya. Kemudian hari Sabtu nanti ada youth. Ya, ibadah youth jam 5:30 sampai dengan selesai. Hari Sabtu. Oh iya, saya lupa. Hari Sabtu itu mereka yang youth ini mau ada Valentine katanya. Ya, wis ngikuti aja lah anak muda. Katanya Valentine padahal hari Sabtu itu tanggal 18. Ya, tapi wis ora apa-apa lah. Iku sing gawe awake dhewe ya, Valentine wong Praci tanggal 18 gitu ya. Ya. Jadi mereka katanya mau ada ibadah Valentine di hutan Amora katanya. Amora, hutan pinus Amora ya, jam 10 ya. Oh ya, jam 10 karena itu hari libur. Boleh lah. Ya, boleh. Jadi nanti yang youth ya silakan dikoordinasi teman-temannya, kita berangkat sama-sama jam 10. Kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini ibadah umum. Ya, saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali, ajak rekan, teman, saudara, suami, istri, anak ya, supaya bisa berkumpul, kita bertumbuh bersama. Amin. Ya, kita harus jadi saksi Tuhan. Ya sama seperti tadi ya, tugas untuk menjadikan jadikan semua bangsa murid itu tugas kita semua. Ya, maka saya memberikan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita bertumbuh kualitas dan kuantitasnya. Amin. Ini beban kita. Sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi sampai selesai ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saya persilakan. Kita bangkit berdiri dan doa berkat untuk meninggalkan tempat ibadat ke rumah kita masing-masing. Pulanglah saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Mari kita tinggalkan ruangan kebahagiaan ini dan pulang ke rumah kami masing-masing.
Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan terangkat ke surga dan tinggal di surga untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini.